Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Alimungo dari Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM akhir 216. Saya di sini akan mewawancarai seorang mahasiswa UNER. Bisa diperkenalkan, Mas? Oke, perkenalkan saya Muhammad Zaim Rasif dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Ya. Saya mau wawancara, Mas. Yang Oke. pertama itu apa itu perjanjian perkawinan? Oh, yang setahuku aja kan? Ya, setahunya Perjanjian Mas aja. perkawinan setahu aku itu kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, itu baik mau si suami atau si istri ini, yang tentunya juga biasanya itu ada campur tangan dari keluarganya seperti itu. Dan ya setahuku, dan memang sekarang itu juga ada hukum yang mengaturnya gitu, seperti ada tugas pemberian nafkah, pembagian harta, warisan dan lain-lain gitu. Terus apa keuntungan serta kerugian membuat perjanjian perkawinan menurut Mas? Kalau menurut aku pribadi, adanya perjanjian perkawinan ini bikin semuanya itu jelas ya, untuk membangun rumah tangga nanti itu antara seperti kewajiban dan hak-hak itu ya, semua kan ada kewajibannya, suami ada kewajiban A, istri juga punya kewajiban B gitu, dan mereka sama-sama punya haknya. Dan dengan adanya perjanjian perkawinan ini pasti sedikit membantulah itu kejelasan apa sih kewajiban dan hak mereka masing-masing gitu. Cuman terkadang kekurangannya atau kerugiannya ya mungkin dalam sebuah bangun rumah tangga, dalam perkawinan kan itu ada sifat dinamisnya, kayak bisa berubah-berubah gitu. Mungkin sang suami wajib untuk beri nafkah, tapi di pertengahan ternyata si suami ini ada insiden sehingga tidak bisa memberi nafkah. Kan hal seperti itu yang bersifat insidental, bersifat dinamis gitu. Jadi menurutku ada perjanjian perkawinan ini juga harus disiapkan semacam plan B-nya. Jika konsekuensi kalau tidak dapat terpenuhi itu, apakah ada konsekuensi, atau misalkan punya alasan atau uzur yang kuat tuh bisa mengurangi konsekuensi tersebut. Yang terakhir, menurut Mas cara pembuatan perjanjian perkawinan setahu Masnya itu kayak gimana? Yang aku tahu jujur kayak singkat banget gitu, kayak cuma permukaannya aja. Yang pasti tadi tuh harus ada kedua belah pihak, dan kedua belah pihak itu yang menyetujui perjanjian tersebut gitu loh. Yang pasti harus ada dokumen juga, dokumen yang menjadikan bukti gitu bahwa perjanjian perkawinan itu ada, dan ada isi atau konten-konten yang memuat isi perjanjian perkawinan tersebut tuh apa aja gitu. Dan pastinya harus ada pihak ketiga juga sebagai pihak penengah atau apapun itu sebutannya lah, yang dimana selain bersifat jadi penengah pasti juga bersifat jadi saksi dari perjanjian tersebut. Itu aja sih. Sekian wawancara saya dengan Mas siapa? Zaim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mengenai tugas kita dari hukum perdata dari Bu Rosalinda dengan Bapak siapa? Rizky. Bapak Rizky ya. Yang pertama itu apa itu perjanjian perkawinan, Pak? Ini jawaban setahu saya. Iya, enggak apa-apa. Perjanjian perkawinan itu memang perjanjian yang dibuat sebelum akad yang harus disetujui setelah adanya perkawinan itu. Jadi di antara salah satu pihak, antara suami atau istri, bisa mengajukan perjanjian perkawinan itu ya. Ya, terus yang kedua itu apa keuntungan serta kerugian membuat perjanjian perkawinan? Kalau menurut saya keuntungannya nanti lebih jelas. Jadi kalau dirasa ada dirasa ada perselisihan di masa depan yang tidak diketahui, kan nanti bisa lebih jelas karena di situ perjanjiannya secara tertulis dan disahkan oleh hukum, biasanya bermaterai juga. Gitu. Untuk keuntungannya, Kak? Keuntungannya itu nanti kalau seumumnya ada perselisihan di masa depan, mengacu kepada perjanjian yang sudah dibuat di awal itu tadi sih. Kan perjanjian di awal itu disetujui bersama supaya masing-masing itu saling menguntungkan. Saling kompak. Jadi suatu saat kalau ada perselisihan, perjanjian itu bisa dilaksanakan lah, meskipun kondisinya nggak memungkinkan, tapi karena itu sudah disetujui di awal, jadinya harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Ya, terus yang terakhir ini, apakah Bapak tahu cara membuat perjanjian perkawinan? Setahu saya harus ada notarisnya.
Jadi ada beberapa saksi, ada pembuatan perjanjian tertulis bermaterai ditandatangani notaris dan saksi gitu. Kalau setahu saya gitu sih. Entah kalau yang berdasarkan hukum sekarang kurang tahu gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih ya. Ya, dari wawancara tadi, jadi yang pertama itu apa itu perjanjian perkawinan? Menurut bapaknya, perjanjian perkawinan itu perjanjian yang dibuat sebelum akad salah satu pihak suami istri mengajukan perjanjian perkawinan. Nah, itu tuh sudah benar. Jadi saya akan memperjelas lagi, yaitu apa itu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu adalah suatu kesepakatan tertulis antara calon suami istri yang dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Nah, terutama itu terkait harta kekayaan. Kemudian yang kedua, apa keuntungan membuat perjanjian perkawinan? Jadi menurut bapaknya itu keuntungannya lebih jelas ketika terjadi perselisihan, bisa lebih jelas karena adanya perjanjian perkawinan tertulis oleh hukum. Nah, itu juga termasuk salah satu keuntungan dari bikinnya perjanjian perkawinan. Jadi saya akan memperjelas lagi, yaitu manfaat perjanjian perkawinan itu, jadi ketika terjadi misal seperti ibunya istrinya meninggal, ya jadi itu kan nanti kan terjadi kayak pembagian harta. Nah, misal kalau tidak membuat perjanjian perkawinan itu, hartanya itu dibagi dua ke suami istrinya. Nah, dengan membuat perjanjian perkawinan, jadi bisa memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga aset pribadi mereka tidak akan tercampur. Nah, dan juga ada beberapa manfaat lain, yaitu menetapkan bahwa utang yang dimiliki suami atau istri menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Jadi ketika suami atau istri memiliki utang, jadi itu tanggung jawab individu atau masing-masing. Jadi misal suaminya memiliki utang, jadi istrinya tidak memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut. Nah, yang ketiga, gimana sih cara membuat perjanjian perkawinan? Nah, menurut bapaknya itu dengan cara bikin bersama notaris dan juga dengan adanya saksi dan tertulis di atas materai. Nah, itu juga sudah benar. Jadi kita konsultasi ke notaris untuk bersama pasangan, terus mengajukan bikin perjanjian perkawinan. Nah, pasangan tersebut harus membuat daftar keinginan yang ingin diatur, yaitu dengan berkonsultasi dengan notaris, nanti mendapatkan pengesahan secara hukum dan menyerahkan akte perjanjian ke KUA atau kantor pencatatan sipil. Nah, itu cara membuat perjanjian perkawinan yang sah di mata hukum dan di pengadilan negeri. Jadi sekian dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sedikit banyak mengenai perjanjian perkawinan yang sudah dibahas di video sebelumnya oleh teman saya bersama narasumber. Dan kita mulai. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dibuat saat perkawinan itu berlangsung atau sebelum perkawinan itu berlangsung. Nah, isi dari perjanjian perkawinan sendiri adalah mengenai harta kekayaan, utang, dan hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan pihak istri. Dan selanjutnya kita akan menuju ke fungsi dan tujuan dari perjanjian perkawinan tersebut. Yang pertama adalah mencegah konflik. Dengan adanya perjanjian perkawinan sendiri, potensi konflik terkait harta kekayaan dan hak asuh akan diminimalisir ataupun bisa dihindari karena adanya perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum. Selanjutnya, memberikan kepastian hukum. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, ya, pihak istri dan pihak suami. Dan sehingga mempermudah proses jika terjadi perceraian ataupun masalah lainnya di dalam rumah tangga tersebut. Yang selanjutnya, melindungi harta. Perjanjian ini juga
dapat melindungi harta yang sudah ada sebelum perkawinan ataupun harta yang dihasilkan pada saat perkawinan itu berlangsung, ataupun dan terutama jika salah satu pihak memiliki usaha atau aset yang besar sesudah atau sebelum atau saat perkawinan itu berlangsung. Yang terakhir, contoh atau mengatur harta bersama. Perjanjian ini juga dapat mengatur harta bersama, yakni harta yang diperoleh pada saat pernikahan atau selama pernikahan itu berlangsung akan dikelola oleh siapa dan di mana dan apa saja itu. Oke, dan selanjutnya adalah contoh dari isi janji atau perjanjian perkawinan sendiri. Yang pertama adalah yang tadi kita bahas, pemisahan harta secara penuh atau sebagian. Yang selanjutnya pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Yang selanjutnya mengatur utang masing-masing pihak apabila si suami mempunyai utang sebelum atau saat perkawinan tersebut berlangsung. Semua sudah diatur dalam perjanjian perkawinan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penyebab hak dan kewajiban terkait anak, di mana hak asuh itu sudah ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat mungkin saat perkawinan tersebut berlangsung. Dan selanjutnya adalah penentu hak dan kewajiban finansial terkait anak, itu juga diatur dalam perjanjian sebelumnya yang menyebabkan kewajiban terkait anak itu sendiri. Terakhir, dan masih banyak sih sebelumnya, mungkin saya hanya bisa menyebutkan beberapa, yang ini adalah penentuan penghasilan masing-masing pasangan, dimana apabila saat pernikahan tersebut berlangsung kedua belah pihak memiliki penghasilan yang sama, mungkin kedua belah pihak memiliki pekerjaan yang sama, jadi penghasilan tersebut akan diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Oke, selanjutnya adalah perjanjian perkawinan menurut atau dalam perspektif hukum. Dalam hukum Indonesia, perjanjian perwakilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUH Perdata tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini juga berlaku sejak tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan. Apabila membuat perjanjian sebelum perkawinan dan sudah dicatat oleh pencatat perkawinan, perjanjian tersebut baru akan bisa berlangsung pada saat hari perkawinan tersebut sudah disahkan. Oke, dan mungkin kesimpulannya sedikit, perjanjian perkawinan itu adalah suatu alat atau suatu hal yang bisa membuat efektif dalam mengatur suatu hubungan pernikahan, di mana banyak sekali hal dalam hubungan pernikahan yang harus dilandasi dengan dasar hukum, termasuk mungkin hak asuh anak harus kita aturlah dalam hukum. Apabila kita belum bisa mengaturnya kan lebih ribet untuk pengurusan hak dan asuh, hak kita dalam bertanggung jawab mengenai tanggung jawab kita sebagai ayah dan orang tua mungkin, atau ibu dan orang tua juga, dimana kita harus bisa bertanggung jawab akan anak kita apabila terjadi perceraian. Dan juga apabila terjadi perceraian juga hak dan aset harus kita bagi secara adil, seadil-adilnya kita dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hal-hal tersebut bisa kita sepakati bahkan sebelum kita melaksanakan perkawinan secara tertulis dan secara sah di hadapan hukum dan agama. Oke, mungkin itu sedikit pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian perkawinan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.